Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu pastinya dari podcast pagi di Pagar Kehidupan. Nah, topik di hari ini, video ini sangat seru banget ya. Coba deh, pernah gak sih kita sekali aja dalam hidup merubah fokus kita? Bener? Coba sekarang sambil kamu tuliskan di komentar, kita rubah fokus kita yuk. Tuliskan di komentar, ceritakan kepada saya. Hal apa yang kamu suka dari hari ini? Nah, sederhana kan? Dari tadi kayaknya kita pikirin hal yang gak suka terus nih. Coba dong fokus kepada hal apa sih yang kamu sukai dari hari ini. Tuliskan di komentar ya. Nanti saya berikan hati. Terima kasih. Kalau kita bicara soal kesuksesan, biasanya kita akan berpikir benar harus melakukan hal yang kita suka. Tapi pernah nggak sih kita coba berpikir lebih dalam? Kenapa ya kok saya bisa benci untuk melakukan hal ini? Kenapa ya kok saya bisa nggak suka dengan orang seperti dia? Kenapa dalam hidup ini saya bisa tidak suka akan suatu hal? Dan kau percaya nggak? Dengan kita mengetahui alasan di balik itu semua, itu loh rahasia yang paling gampang untuk mencapai sukses dalam hidup kita. Belum tahu kan? Yuk kita bahas pelan-pelan. Sekarang sambil kamu tetap melakukan apapun, lakukan aja. Tapi coba deh, sambil dengerin saya pelan-pelan. Karena bisa jadi nih, apa yang ingin saya bagikan ini benar-benar nampar kamu seperti biasa. Gini, pernah nggak sih kita dalam hidup, kalau secara jujur, berusaha maksain diri? Iya, berusaha maksain diri untuk suka sama suatu hal, untuk suka sama orang, untuk suka sama sebuah kegiatan. Padahal, diri kita nggak suka tuh sama hal itu. Cuman supaya nyenengin orang lain, orang tua, supaya katanya menjadi orang sukses di masa depan, Mas, saya terpaksa deh suka-sukain aja. Walaupun, jujur ya, kayaknya kamu udah gak sanggup deh berpura-pura suka akan orang itu, hal itu, atau kegiatan ini. Bener? Nah sekarang pertanyaannya kenapa ya Mas? Kok saya ini bisa menyukai suatu hal yang gak normal di mata orang, tapi saya gak suka akan suatu hal yang dianggap normal sama orang kebanyakan? Tuh kenapa Mas penyebabnya? Jawabannya adalah karena kita memiliki kait-kait kehidupan. Saya ulangi ya. Dalam dunia psikologi manusia ada yang namanya kait-kait kehidupan. Waduh, apalagi itu Mas? Nih, sekarang tolong bayangkan peniti. Nah, kalau kita bayangin peniti kayaknya bisa nih, karena kita semua pasti pernah ya, sekali aja dalam hidup ketusuk peniti. Betul? Kalau kita bayangin peniti itu biasanya digunakan untuk apa sih? Betul sekali, untuk mengaitkan sesuatu yang harus dikaitkan. Nah, percaya nggak? Kita nih, sebagai tubuh, manusia seutuhnya, kita tuh kayak peniti. Apa yang kita sukai, apa yang tidak kita sukai, itu ada alasannya. Alasannya adalah, dengarkan baik-baik, sesuatu hal yang kita suka, pasti di dalamnya ada kenangan baik yang tidak kita sadari. Dan sebaliknya, suatu hal yang tidak kita suka, pasti di dalamnya ada kenangan buruk yang tidak kita sadari atau sudah kita lupakan. Nah, bener nggak? Coba sekarang inget-inget deh, hal apa yang saat ini kamu berusaha paksain suka tapi nggak bisa-bisa? Nah itu, pikirin itu. Jangan-jangan itu pekerjaan kamu sekarang ya, bener nggak sih? Apapun hal yang kamu sedang memaksakan untuk suka, pikirkan itu sekarang baik-baik. Benar atau tidak? Bahwa dalam sebuah kegiatan itu, sebenarnya ada loh sebuah kenangan buruk yang kalau diinget-inget berkaitan. Misalnya, Mas, saya tuh gak suka matematika. Kenapa ya, Mas? Kok teman-teman saya suka, saya gak suka? Pasti di balik angka-angka itu ada sebuah hal yang kurang baik buat kamu.
Coba sekarang kamu inget-inget deh, pernah nggak sih kamu sedang mengatakan sesuatu hal yang ada kaitannya dengan angka di masa lalu, terus kamu mendapatkan omelan dari orang tua? Pernah nggak sih di masa lalu ketika kamu melihat sebuah harga yang ada angkanya tuh, kamu pengen dibeliin, tapi malah diomelin sama orang tua? Nah, Bapak Ibu, tolong disimak ya, mohon maaf sebelumnya. Anak itu akan menyerap segala sesuatu cepet banget ketika dia masih kecil, termasuk omelan-omelan kita. Kalau kita ngomelin harga barang kemahalan dengan omelan yang maaf lebay, anak itu akan benci angka loh, Bu. Anak itu akan takut dengan angka loh, Pak. Jangan heran di masa depan dia bisa jadi tidak suka matematika. Itu dasarnya. Nah, bagaimana dengan hal yang kita sukai? Saya punya kenalan, dia suka banget nyuci mobil. Sampai dia bingung, "Mas bro, kenapa? Kok saya ini suka banget nyuci mobil, Mas? Kenapa ya, Mas ya?" Terus saya ajak ngobrol. "Coba ceritain, diri kamu suka nyuci mobil sejak kapan?" "Wah, dari kecil, Mas. Kalau saya ini nyuci mobil dari kecil, happy banget. Disuruh sama bapak ibu saya nyuci mobil. Nah, ketika saya disuruh sama bapak saya nyuci mobil, saya tuh awalnya nggak suka, Mas. Tapi lama-lama karena kebiasaan, disuruh nyuci mobil sama bapak saya jadi suka." Nah, itu dia. Ketika teman saya ini nyuci mobil, teman-teman, itu akan mengkaitkan memori terindahnya dengan satu hal yang namanya keluarga, terutama bapaknya. Hubungan dia dengan keluarganya alhamdulillah baik. Dan karena hubungan dengan keluarganya baik, ketika dia nyuci mobil, di mana nyuci mobil itu ada memori dengan keluarganya, itu akan membuat dia jadi bahagia. Secara tidak sadar dia teringat keluarganya lagi, dia teringat seberapa bijaksananya bapaknya lagi. Itu yang membuat dia jadi suka nyuci mobil. Kenapa? Karena peristiwa mencuci mobil mengkaitkan memori indah dengan keluarganya di masa lalu. Paham? Nah, sekarang itu yang saya maksud kait-kait kehidupan. Kita ini akan menyukai sesuatu di mana hal tersebut pasti punya kenangan baik bagi kita di masa lalu, baik kita ingat atau tidak. Saya suka banget ngomong nih kayak begini. Kenapa? Karena ketika saya ngomong, saya itu benar-benar mengkaitkan memori indah di masa lalu. Ketika saya ngomong tuh dari dulu dihargai, teman-teman. Kalau saya ngomong, setiap orang terinspirasi. Kalau saya ngomong, setiap orang senang. Jadi ketika saya berbicara, kaitan memori indah itu muncul lagi dalam hidup saya, sehingga saya jadi suka ngomong dibandingkan orang lain. Nah, sekarang coba lihat diri kamu baik-baik. Lihat diri kita. Kita ini sebenarnya sudah dibikin sama Tuhan itu satu paket. Ada hal yang kita suka, ada hal yang tidak kita suka. Ada orang yang kita suka, ada orang yang tidak kita suka. Selesai. Sekarang pertanyaannya, perlu gak sih kita memaksakan diri untuk suka sama orang yang dasarnya kita emang gak suka gitu loh? Perlu gak sih kita suka sama sesuatu yang dasarnya juga kita gak suka sama hal itu? Perlu gak kita maksain diri? Gak perlu. "Mas, saya itu kalau ngelihat orang yang berkumis tebel, saya takut, Mas. Saya gak suka." Lah, yang maksain buat suka tuh siapa? Iya kan? Ya tapi saya ngerasa aneh, Mas. Padahal tuh kan orang baik, gak jahat loh. Gini, orang yang suka ngeri lihat orang tanpa sebab, padahal kenal juga kagak gitu ya, itu pasti di masa lalu punya kenangan buruk dengan orang yang celakanya, maaf loh, mirip dengan orang tadi. Mirip doang. Pernah gak kayak gitu? Misal nih, saya jelasin lagi. Ada teman saya, dia itu punya guru galak banget, teman-teman. Coba, pernah gak sih kita punya pengalaman di masa lalu, guru galak banget? Nah, pikirin deh tuh. Temen saya tuh punya guru berkumis, palanya botak, bener, tapi galak banget. Dia selalu kalau masuk sekolah takut sama itu guru karena galaknya tuh bener-bener galak, suka mukul pakai bambu. Nah, akibatnya apa? Karena peristiwa itu terjadi ketika dia kecil waktu SD, sampai sekarang, kalau teman saya itu ngelihat orang botak kumisan, dia takut, walaupun belum kenal. Dia nggak suka sama orang yang botak dan kumisan, walaupun tidak kenal. Aneh nggak? Nggak aneh. Kenapa? Karena orang yang botak dan kumisan tadi, mohon maaf, mengkaitkan pengalaman teman saya dengan seorang guru yang mukul dia pakai bambu di masa lalu.
Jadi dia nggak suka dengan orang yang botak dan kumisan, padahal nggak kenal. Nah, itu dasar psikologinya kenapa kita bisa suka sama orang dan tidak suka. Kenapa kita bisa suka akan sebuah kegiatan dan tidak suka. Jelas ya? Jadi nomor 1, dengan kamu mengetahui kenapanya ini, nomor 1, kita tidak perlu memaksakan, apalagi dengerin, menyalahkan diri sendiri kenapa kita tidak suka, kenapa kita tidak bisa dengan hal tersebut atau orang tersebut. Nggak usah. Ingat perkataan saya, setiap orang diciptakan Tuhan udah satu paket. Hal yang kita suka apa, hal yang tidak kita suka apa. Itu sudah satu paket, tidak usah dilawan, apalagi menyalahkan dirimu sendiri. Janji ya, untuk berhenti menyalahkan diri sendiri? Bagus. Nah, sekarang pertanyaannya gini, Mas. Wah, bagus banget nih Mas Aryan nih. Sekarang saya ngerti Mas, kenapa saya itu bisa gak suka dia, kenapa saya bisa gak suka sama kegiatan itu, saya ngerti. Terus solusinya gimana Mas? Kalau kita ingin menyukai suatu hal, yang mana hal tersebut penting buat diri kita gitu loh. Ada gak Mas tipsnya? Ada. Gini caranya. Pertama, kita tanyakan diri kita dengan jujur. Seberapa gak sukanya sih kita akan hal tersebut? Seberapa gak sukanya sih saya sama orang yang seperti itu? Kalau dikasih angka 1-10, di angka berapa saya nggak suka hal itu, di angka berapa saya nggak suka orang itu. Kalau angka penilaian jujur kita di atas 7, mohon maaf, hal tersebut harus kamu hindari, orang tersebut harus kamu hindari, nggak bisa ditoleransi. Nah, kalau seandainya angkanya ada di angka 7 atau 7 ke bawah, bisa diakalin. Cara ngakalinnya gimana? Kalau kamu sedang melakukan kegiatan itu, coba deh sambil kamu iringi dengan melakukan kegiatan lain yang kamu suka juga. Ingat ya, tadi saya bilang apa di depan? Tuhan itu menciptakan kita satu paket, benar. Ada hal yang kita suka dan hal yang tidak kita suka, betul. Kalau begitu, sekarang di saat kita wajib melakukan hal yang tidak kita sukai, apapun itu, coba deh, kamu selingi juga dengan melakukan hal yang kita sukai juga. Misal nih, kamu tuh sebenarnya nggak suka matematika, tapi harus matematika, Mas. Kenapa? Karena mau ujian. Sekarang coba, kamu suka lagu apa? Oh, saya suka banget, Mas, sama lagu dangdut, bisa joget. Keren, Mas, kalau saya joget. Ya udah, belajarlah matematika, tapi sambil nyanyi dangdut. Kan enak. Betul nggak? Mas, saya ini gak suka olahraga jogging, Mas. Kaki saya pegel. Ya udah, olahraga jogging sambil dengerin lagu yang kamu suka, kan enak. Jadi padukan gitu. Padukan melakukan hal yang kamu gak suka tapi wajib tadi dengan hal yang kamu suka, apapun itu. Misalnya kamu harus buat skripsi atau buat laporan buat kantor. Nah, sekarang kenapa gak dipadukan sih dengan sambil makan atau minum yang kamu suka? Misalnya suka es krim nggak? Es krim rasa apa? Oh, rasa coklat, Mas. Ya udah, kerjakan aja skripsinya atau buat laporan kantornya sambil makan es krim coklat, kan selesai perkara. Ya, jadi selang-seling. Bisa kamu kerjakan barengan dengan hal yang kamu suka atau selang-seling, istirahat dulu, abis itu lakukan hal yang kamu suka. Abis itu baru ngerjain hal yang tidak kamu suka lagi. Jadi dipadukan, itu caranya, ya. Nah, cuman saya itu lebih suka begini. Kalau memang bisa dan mampu, kenapa sih tidak kita tinggalkan aja tuh hal-hal yang tidak kita suka dan fokus aja 100% kepada paket dari Tuhan yang namanya hal atau orang-orang yang kita suka? Kenapa kita nggak fokus aja ke situ? Kalau memang bisa, sekali lagi ya, kalau memang bisa, sebaiknya fokus hanya, ingat, hanya kepada kegiatan dan orang-orang yang memang dari sananya kamu sudah suka. Titik. Hidup ini pilihan, dan pilihan itu mutlak ada di tangan kamu. Saya sebagai sahabat kamu hanya memberikan ide yang bisa jadi ini adalah jalan keluar yang terang buat masa depan kamu. Betul nggak? Ngerasa ya? Coba, baru didengarkan aja ini video,
Baru kamu tonton saja ini video, diri kamu sudah mulai mengangguk-anggukan kepala kecil dan setuju bahwa apa yang saya katakan ini masuk akal juga untuk dilakukan. Silakan dilakukan ya, dan lihat perubahannya dalam hidup kamu. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.